udah gabut. Emang kedengeran Nus dari segitu jauh Nus? Beneran. Udah sini deketan lah. Oke, lightning oke, tuh lightning dari matahari langsung. Iya. Biar murah. Oke guys, kali ini kita akan bikin video yang agak niat guys. Itu kita akan ngecek kondisi dan modifikasi Wuling setelah 3 tahun pemakaian. Nah ini mobil saya pribadi guys, jadi saya bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang ada yang saya alami bersama si Wuling ini guys. Oke, yang pertama kali Ininya apa nih? Tipenya apa? oh ini Wuling Convero DB guys. Wuling Wuling. tipe Convero yang paling murah, paling basic, paling dasar bingit. Tahun berapa? Tahun 2019. Oh iya. Boleh. Ini lihat dulu keliling guys, sini. Nah, kelilingan tadi baru rumah kita. Yang pertama pengen dibahas adalah ini udah dicatat semalam nih. Nih, Biar nggak lupa. jangan lupa. Nih, modifikasi yang pertama kali gua lakukan adalah lampu depan ganti LED Philips. Mana coba lihat? Tuh, nah, tuh. Lampu LED Philips. Ntar gua nyalain dah. Bukan dinyalain. Mau bisa kelihatan. Oh iya. LED ya putih ya. Begitu lagi. Nah, kenapa gua ganti itu? Supaya soalnya lampunya dulu pertama kali dapet tuh gelap memang. Dibanding mobilan tuh rasanya tuh gelap banget. Nah, yang kedua udah tambah remote kunci. Jadi udah pakai remote karena yang aslinya itu nggak pakai remote guys. Dia manual pakai kunci gitu. Oh iya, buat Itu security. 600.000 lah. Ini Nah. lampu 1,8 juta sama 2 juta lah. Nah, terus klakson ganti. Coba gimana tintinnya? Oh iya. Enak. Jadi soalnya yang orinya itu suara pelan gitu. Terus ini biar keren nih. Skotlet pilar. Slotted pilar yang mana? Oh, emang aslinya warna apa aslinya? Aslinya warna body karena ini tipe terendah. Kalau tipe Oh, merah. atasnya merah, aslinya kayak gini nih. Oh body. iya. Kelihatan nggak? Ya, jadi kayak Mobil itu. trim atasnya lah, agak Iya. lebih enak dilihat. Terus kaca film 3M, nih. 3M ya? Lihat tuh, agak tembus kan. Kenapa? Yang bawaannya itu mereknya Pegasus. Pegasus memang yang enak. Sensei ya? Nah, itulah macam itulah. Nah, memang enak, cuman agak panas dari dalam terus masih tembus. Waktu itu biar dari luar juga nggak kelihatan. Oh iya, Nah, biar tapi aman. Depannya yang 60, yang belakang sama samping itu 80. Jadi nggak 80. kelihatan, tapi yang hebat dari kaca film itu dari dalam tetap kelihatan jelas ya. Tuh, 3M ya, tuh ada lubangnya. Tuh, 3M. Mau nggak tahu kenapa yang nempel di situ? Oh iya. Iya. Terus ada head tempat GPS. Ini yang paling kecil guys. GPS. Kayak apa sih? Nggak tahu. Tahu gimana? Nih kayak gini nih. Nih Oh, GPS holder. GPS holder. Ini penting nih buat bisa naruh HP gitu tuh. Oh iya betul. Iya. Kalau lagi mau nge-grab. Itu nggak parah lu. Nah itu tuh enak kan? Nah terus sama ini bukan modifikasi, sebenarnya modifikasi. Cuman di bawaan dari mobilnya. Karena mobil ini gue beli murah banget. Di pameran PRJ 2019 itu gue beli cuma Dapat diskon. diskon lah cuma 130 juta. 130 juta itu dapat bonus. Alhamdulillah. Dapat bonus. Kayaknya sekarang tuh harganya udah 156 juta deh. Nih, dapat bonus head unit Android tuh. Head unit Android sama kamera mundur. Coba mundurin. Tuh, kamera mundurnya kelihatan kan? Mantap lah. Terus sama ya udah itu. Terus sama waktu itu dapat ini, panggangan roti. Wah, tuh udah itu bonus aja lah, jangan dibahas, enggak usah. Udah, nih sama modifikasi terakhir tuh ini. Oh, roof rack. Roof rack. Kuat banget roof rack ini udah gue pasang sekitar 2 tahunan lah. Kepake kalau pakai tas kepake deh. Alhamdulillah belum katanya sih mau ditilang tapi harus tilang sih. Alhamdulillah. Nah, terus dah itu modifikasinya, terus pengalamannya. Kita sekarang kasih tahu pengalamannya. Ini pengalamannya agak kurang, yang agak sedihkan adalah ini. Nih lampunya tuh berembun. Oh iya, kenapa ya? Gak tahu kenapa, emang baca di forumnya katanya Ini suka penyakitnya. Iya. Terus waktu diklaim, pas mau diklaim nggak bisa gara-gara udah ganti lampu LED, harus standarin dulu baru bisa diklaim gitu. Oh gitu. Terus lampu sen kiri mati. Putus. Oh iya. Beda ya kedip ya? Ini beda. Ini yang kocak nih.
Apa itu? Talang airnya Oh ini talang air nih, patah. Seru nih guys. Nih, Talang air. talang airnya nih guys. Talang airnya itu patah dimakan zebra waktu taman safari. Oh. Jadi, tapi kalau mau diganti juga sayang, ada kenangannya soalnya. Seru juga tuh, patah. Iya. Tapi masih nggak ganggu sih, masih nempel dia dengan bagus. Ini bawaan juga nih gratisan. Terus, oh ini scratch di belakang handle ini, lihat nih guys. Apa sih? Nih. Oh, Di sini tuh, kena kuku ini nah, mah. kena kuku. Pokoknya semua pintu begitu berarti. Iya, kena kuku. Nih, semua pintu tuh. Iya, kena kuku. Nah tuh begitu. Terus oke. Sekarang gini, kalau aki udah sekali ganti, baru sekali 3 tahun aki sekali ganti mah bagus ya. Nah ini kita lihat lagi nih. Sekarang kita lihat sini. Ini kita efisien nggak sih, muter. Oh, sama kaca retak guys. Kaca retak. Lihatin dari dalam deh. Tuh. Lihatin dari dalam. Ya retak ya. Ya retak ini. Lihat dari dalam. Ini gimana nih kameramennya? Oh ya retak ya. Nah, Gara-gara kehantam batu. batu kecil banget. Batu Batu. kecil. Tadinya tuh pendek. Terus setelah seminggu lama-lama dia melebar, tapi setelah itu udah nggak pernah masalah lagi sih. Iya. Nah, Terus satu lagi. apa lagi? Ini setir agak miring nih. Jadi setelah berapa ya, pakai setahun, nggak nyampe setahun deh. Ya hampir setahun lah. Setir itu agak miring sedikit. Oh, mesti di spring balancing kali ya? Iya, jadi nih agak di spring tapi cepet banget ya. Jadi agak miring sedikit tapi nggak begitu berasa sih, sampai 3 tahun nih begini aja, nggak pernah dibenerin. Sempet. Terus, nih, lihat ini. Apa sih? Setirnya itu pudar warnanya. Setir. Oh. Ini kan tangan begini kita nyetir kan nih di sini nih. Plastiknya. Mudar nih, jadi hitam warnanya tuh. Iya. Nggak tahu kenapa nih. Padahal terus masuk gigi satu agak susah guys. Nih, apanya? kalau misalnya kita masuk gigi satu gini, ini kadang-kadang suka nyangkut grek gitu. Ini dari awal beli begini. Oh. Terus gue coba bilang di ulingnya, ini katanya mas, ini gigi satunya susah berat masuk. Iya mas, tadi dicek. Udah berkali-kali cek, ya begini aja gitu loh, nggak pernah dibenerin. Batu Ya, transmisi. capek saya juga mintanya. Terus audio headnya ini karena bawaan dari Wuling, jadi nggak tahu nih harus kita klaim ke toko mana, karena waktu diupdate itu nggak bisa. Jadi kayak YouTube itu kan sebenarnya ada fitur YouTube-nya kan Android kan, itu YouTube-nya nggak bisa, itu doang sih. Sama GPS ya? GPS juga nggak bisa. Iya ya GPS. Jadi GPS ya udah pakai HP aja gitu. Terus ini cover ini kursi depan yang ini nih guys, ini copotannya. Oh, Iya. copot ya. Tapi udah dibalikin, udah cepet lagi. Mungkin katanya ini gara-gara lo kegemukan kali, makanya nih turun. Kagak, siapapun yang bawa begini jadinya gitu loh. Tuh, gua nggak pernah duduk di situ aja. Di sebelah sana juga begitu sama. Nih, oke tuh. Terus ban ini wiper getas. Kalau wiper sih wajar ya, udah 3 tahun. Ini belum pernah ganti. Ini udah lebeu nih. Oh, getas. Getas yang satu lagi juga udah sama tuh. Mana itu? Untung enggak itu. Oh iya, Udah, bawahnya. Ini bawah atas. Bawah. Sama, tapi udah 3 tahun dan ini masih kepake. Jadi masih ngebersihin kaca masih bagus gitu loh. Terus baut bangku belakang ini kan mungkin enak banget ya, lega ya. Jadi kadang-kadang bangku belakang tuh suka gue copot biar tempatnya makin luas. Cuman setelah sekali dicopot, satu bautnya itu nggak bisa dipasang lagi. Oh, nggak presisi? Nggak presisi, nggak bisa dipasang pokoknya. Itu yang masang bukan gue ya, itu nyopotnya waktu di Wulingnya langsung. Dan pas dia masangnya dia nggak bisa masangnya lagi. Entah nggak kenapa. Nah, nutup pintu ini dari awal ya, dari awal beli itu nutup pintu belakang itu keras. Ini kalau ditutup biasa kayak mobil-mobil bagus gitu kan. Kalau ditutup dia kan gini. Ini nggak mau dia tetap kebacanya nggak ketutup, jadi harus banting kencang sama orang di belakang kaget. Harus dibanting. Ya kan sering begitu kan? Iya. Ya. Terus dudukan ban serep yang di bawah nih. Dudukannya? Nih, ban serep kan ada tempat buat naruhnya. Ini. Jalan bunyinya nyik.
nyit gitu loh. Oh. Itu udah wah akhirnya diakal-akalin. Itu dari awal beli ya, dari awal beli itu begitu. Akhirnya lama-lama udah 2 tahun hilang sendiri dia. Yang sendiri. Nah, terus apalagi udah sama terakhir ini dog velg penyok. Apanya penyok? Nih. Dog velgnya ini nih. Kan kalau misalnya pelek kena ya paling scratch dikit ya. Oh, Kalau ini. hampir semuanya begini. Tuh, ini diperhatiin nih. Karena kan nih bahannya dog ya. Ini dog Oh iya, penyok. Penyok semua tuh. Penyok ya. Iya. Ya kalau baret-baret tuh wajar ya. Ini ada baretnya nih. Tuh. Nggak tahu kenapa. Nih, belok tuh. Tuh kan? Iya. Ini lecet nih. Lihat, nih ada penyok tuh nih. Nggak tahu nih, adik saya pulang dari Bandung tiba-tiba ngasih oleh-oleh mobil penyok. Iya. Mau dibenerin mahal, kan panelnya gede. Sama terakhir itu wuling ini tuh bengkelnya banyak di mana-mana. Cuman kalau saran gue sih yang servis itu karyawannya dikit. Jadi ngantrinya lumayan luar biasa memang. Jadi kalau nggak bisa tuh kita datang, yaudah mas tunggu sebentar ya langsung masuk bengkel tuh nggak bisa. Dealer banyak, bengkel banyak, tapi pas masuk paling sehari cuma berapa mobil gitu. Jadi kita harus ngantri, harus inden buat ininya, mau servis doang. Makanya kadang-kadang jadi malas servis sih, padahal tempatnya deket. Udah, itu aja deh guys. Pengalaman dari saya pemakaian Wuling selama 3 tahun sama modifikasinya. Ya kalau overhaul sih karena dia murah ya, terus lega banget, banyak keunggulannya. Itu ini enak banget sih gitu loh. Oke, gitu aja sekian video dari saya. Nah nanti kalau misalnya buat video keunggulan, kekurangan sama reviewnya ada di video lain, tunggu aja. Makasih guys.